Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk video kisah nyata kali ini, kita membahas yang dialami oleh 54 penumpang bis yang baru pulang dari study tour dari Bali ke Jogja, di mana bis yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan dan terbakar hebat di Paiton Situbondo, Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2003. Kisah lengkapnya seperti apa? Simak terus dan jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya, terima kasih. Kejadian bermula saat sekolah SMK YAPMDA 1 Sleman, Yogyakarta berencana mengadakan karya wisata ke Pulau Bali lewat jalur darat menggunakan bis untuk seluruh siswa kelas 2 atau kelas 11 kalau sekarang. Mendengar hal itu, seluruh siswa jelas sangat senang dan terlihat antusias. Setelah hal itu disosialisasikan kepada orang tua murid, ada 150 siswa yang mendaftar ikut dalam kegiatan itu. Dalam study tour itu, pihak sekolah menyewa 3 buah bis dari AO Sahati Mitra, sebuah perusahaan transportasi milik Adelina dan Oni. Ketiga bis merek Mercedes-Benz ini masih tergolong baru, sebab keluaran pabrikan pada tahun 1998. PO Sahati Mitra sendiri dikenal dengan reputasi yang sangat baik, di mana mereka memiliki armada bis yang bagus dan terawat, serta berfasilitas AC, VCD player untuk hiburan, dan toilet. Semua sopir dan kenek yang bekerja di AO Mitra Sahati adalah orang-orang pilihan dan berpengalaman. Begitupun 3 sopir dan 3 kenek yang akan membawa bis yang disewa oleh SMK YAPMDA 1 untuk mengantar siswa ke Bali. Saat hari keberangkatan pun tiba, semua siswa-siswi yang ikut datang dengan wajah ceria berangkat menuju Pulau Bali. Ke 150 siswa-siswi itu dibagi menjadi 3 grup, di mana setiap bis akan mengangkut 50 siswa-siswi, 2 guru, dan 1 orang pemandu wisata. Berangkatlah ketiga bis ini secara beriring-iringan sesuai nomor urut bisnya. Bis nomor 1 di depan, bis nomor 2 di tengah, dan bis nomor 3 di belakang. Perjalanan mereka menuju Pulau Bali lewat Pantura, tapi ternyata bis nomor 1 dan 2 saja yang lancar sampai di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sebab banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga terjadi pada bis nomor 3. Dalam perjalanan menuju Pulau Bali itu, bis nomor 3 selalu ada saja masalah yang jadi alasan untuk berhenti. Bis ini seperti sudah memberi isyarat agar jangan melanjutkan perjalanan. Kejadian yang pertama adalah kaca bagian depan bis pecah tanpa alasan yang jelas. Bis ini pun berhenti untuk melakukan penggantian kaca dan melanjutkan perjalanan lagi saat kaca bis sudah diganti. Belum juga sampai di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, lagi-lagi bis nomor 3 ini dapat masalah. Kali ini sebuah kabel listrik tiba-tiba nyangkut di atap bis hingga membuat bis pun berhenti untuk melepaskan kabel tersebut. Setelah itu barulah bis nomor 3 ini bisa menyusul 2 bus lainnya di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Ketiga bis ini pun kembali beriringan menaiki kapal feri menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan setelah itu mereka melanjutkan rangkaian demi rangkaian kegiatan-kegiatan seperti yang sudah tersusun rapi dan dijadwalkan oleh pemandu wisata. Sebagaimana para pelancong pada umumnya, para guru dan siswa menghabiskan waktu dengan foto-foto, jalan-jalan, dan belanja. Intinya mereka di sana bersenang-senang semuanya. Sampai tidak terasa semua rangkaian kegiatan study tour sudah mereka lewati seluruhnya. Dan tibalah saatnya untuk pulang ke Yogyakarta. Saat itu hari Rabu tanggal 8 Oktober 2003 jam 4 sore mereka semua sudah naik bis sesuai rombongan awal. Dan bis pun beriringan meninggalkan Pulau Bali. Tapi lagi-lagi keanehan terjadi pada bis nomor 3, di mana saat itu kaca depan bis lagi-lagi pecah tanpa alasan yang jelas. Ketiga bis ini pun berhenti untuk menunggu kaca bis nomor 3 selesai diperbaiki. Setelah itu rombongan bis ini pun berhasil menyeberang Selat Bali dengan selamat. Tapi sejak saat itu iring-iringan rombongan bis ini diubah, di mana bis nomor 3 yang selalu mengalami kendala ini diapit oleh 2 bus yang lain. Posisinya sekarang menjadi bis nomor 1 di depan, bis nomor 3 di tengah, dan bis nomor 2 di bagian paling belakang. Bis nomor 2 dengan nomor polisi AB2602AC disupiri oleh Bapak Armando berumur 40 tahun. Bekerja secara profesional dan dikenal sebagai sopir yang selalu taat berlalu lintas. Iring-iringan bis ini pun melaju melalui jalur yang sama dengan keberangkatan tadi. Saat itu hari sudah malam dan sebagian penumpang sudah tidur. Dan tibalah mereka di jalur Situbondo menuju Probolinggo. Saat itu bis nomor 2 yang posisinya ada di paling belakang disopiri oleh Budi, kenek sekaligus supir cadangan, menggantikan Armando yang sedang beristirahat.
Mereka pun tiba di jalur tanjakan Situbondo yang dikenal anti damai, sebab sudah banyak terjadi kasus kecelakaan yang korbannya meninggal dunia di tempat itu. Hal itu disebabkan karena jalannya yang sempit, banyak tanjakan dan turunan serta tikungan yang tajam, serta jauh dari pemukiman penduduk. Saat itu di jalur yang sama ada mobil kol diesel bernomor polisi L3974DC yang berjalan agak lambat sehingga berhasil disalip oleh rombongan ketiga bis ini. Kemudian bis ini tetap berada dengan posisi semula, yaitu bis nomor 1 di depan, bis nomor 3 di tengah, sedangkan bis nomor 2 yang mengalami nasib naas itu berada paling belakang rombongan. Saat masuk daerah Banyuglugur Paiton, atau tepatnya 15 km sebelah barat kota Situbondo, 3 km sebelah timur PLTU Paiton di malam itu, sebuah truk kontainer dari arah barat atau jalur berlawanan pindah lajur karena menyalip kendaraan di depannya. Tiba-tiba supir truk yang belakangan diketahui bernama Pak Kosim ini pun kaget, sebab tepat di depannya ada bis nomor 2 yang jaraknya sudah sangat-sangat dekat, hingga tabrakan pun tidak dapat dihindari. Bus nomor 2 itu pun berhenti seketika, disertai jeritan panik seluruh penumpang. Di saat yang sama, bis nomor 1 dan nomor 3 yang posisinya agak jauh terus melaju dengan selamat. Akibat benturan itu, pintu depan kiri bis nomor 2 ringsek tergencet oleh kepala truk kontainer dan tidak bisa dibuka. Sebetulnya tabrakan ini tidak menimbulkan luka, apalagi menimbulkan korban jiwa. Tapi naasnya, akibat benturan itu membuat tangki truk kontainer meledak, yang kemudian menimbulkan percikan api dan langsung membakar bagian depan bis. Api makin lekas membesar akibat banyaknya barang-barang milik siswa yang mudah terbakar seperti tikar, tas, dan lain-lain yang kebanyakan disimpan di atas kursi. Orang-orang yang sangat panik awalnya bergegas untuk keluar dari pintu bis bagian depan, tapi langsung berbalik untuk keluar dari pintu bis bagian belakang. Tidak sampai di situ sob, di saat yang hampir bersamaan, kol diesel L3974DC yang tadi disalip oleh iring-iringan 3 bis ini menabrak bis nomor 2 di arah belakang yang berhenti mendadak karena ditabrak dari depan. Akibat tabrakan itu, pintu belakang bis pun terjepit dan tertutup oleh kepala kol diesel tersebut. Di saat itu, api sudah mulai membesar di bagian depan bis. Sang sopir berhasil keluar setelah melompat dari jendela yang pecah. Disusul sang kondektur yang bernama Budi yang saat itu merangkap sebagai sopir cadangan berhasil keluar dengan tubuh dipenuhi luka bakar yang sangat hebat. Sedangkan api yang berkobar dan kepulan asap yang besar di bis bagian depan membuat orang-orang yang lain tidak berani ikutan melompat dari jendela yang dilalui oleh sopir dan kenek tadi. Orang-orang yang kebanyakan adalah perempuan mundur, berhimpit-himpitan dan berdesak-desakan di bagian belakang bis yang saat itu belum terbakar oleh api. Mereka berupaya membuka pintu belakang bis, tapi gagal karena terhalang oleh kepala kol diesel dari luar. Orang-orang di luar bis pun berupaya untuk menolong membuka pintu bagian belakang bis, tapi semua sia-sia. Sebagian lagi memecahkan kaca samping bis dengan batu, tapi saat beberapa kaca akhirnya berhasil pecah, orang-orang di dalam bis tidak ada yang berani melompat keluar. Selain karena mereka sangat-sangat berdesak-desakan, posisi kaca bis juga sangat tinggi, sedangkan api di luar bis sudah berkobar dengan sangat besar. Ada warga yang saking tidak teganya melihat pola dan mendengar teriakan-teriakan orang-orang di dalam bis, mencoba masuk untuk menolong, tapi dihalangi oleh warga yang lain dengan pertimbangan keselamatan, sebab tangki bis bisa meledak kapan saja. Orang-orang di dalam bis itu terus teriak meminta pertolongan dari luar, tapi kobaran api yang sangat besar membuat orang yang di luar bis kesulitan untuk membantu menyelamatkan mereka. Orang-orang itu terus berteriak meminta tolong. Teriakan minta tolong itu terdengar sangat menyayat hati. Lalu terdengarlah suara ledakan tangki bis dan letupan kecil yang membuat api semakin besar membakar bagian luar dan bagian dalam bis naas itu. Hal itu berbanding terbalik dengan suara orang-orang yang di dalam bis yang makin lama semakin lemah, dan akhirnya suara jeritan-jeritan orang-orang itu pun menghilang sama sekali. Semua orang menangis karena tidak tega dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Dalam sisa-sisa kobaran api, terlihat tubuh-tubuh yang sudah menghitam dan bertumpukan menempel satu sama lain di bagian belakang bis. Dari raut wajah mereka menunjukkan ketakutan, kesakitan, dan keputusasaan yang luar biasa. Tangan-tangan orang-orang itu terangkat ke depan.
seolah menanti harapan sebuah pertolongan yang tidak pernah datang sampai maut menjemput mereka. Seluruh para penumpang itu terjebak hingga akhirnya badan bis terbakar habis, menyisakan sisa-sisa besi rongsokan. Jumlah korban meninggal ada 54 orang, terdiri dari 51 siswa-siswi, 2 orang guru, dan 1 orang pemandu wisata. Saat fajar menyingsing, barulah terlihat pemandangan yang sangat mengerikan dari kecelakaan malam itu. Di balik kepulan asap, bau amis darah dan bau daging terbakar dari jenazah, petugas dibantu warga mulai melakukan evakuasi. Proses evakuasi sendiri memakan waktu hampir 5 jam, sebab kondisi jenazah para korban sangat-sangat sulit untuk dikeluarkan. Kondisi jenazah itu menumpuk di bagian belakang bis, menempel satu sama lain, ada di bawah pintu bagian dalam bis, serta ada yang terjepit di antara kursi-kursi bis tersebut. Jenazah para korban dievakuasi ke Rumah Sakit Situbondo, disimpan di dalam kamar jenazah dan ditaruh di lorong-lorong sekitar kamar jenazah. Setiap jenazah disekat dengan balok es besar agar tidak cepat membusuk. Banyak tubuh yang hancur, organ yang tidak lengkap, dan tubuh yang menempel satu sama lain hingga sangat menyulitkan proses identifikasi jenazah saat itu. Di sisi lain, bis nomor 1 dan nomor 3 yang tidak tahu kalau bis nomor 2 terlibat kecelakaan sudah sampai di SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta. Begitu sampai, mereka pun dibuat bingung dan sangat terkejut, sebab terlihat banyak sekali guru-guru, wartawan-wartawan yang terlihat sangat sibuk. Saat mereka diberitahu tentang kecelakaan yang menimpa bis nomor 2 dan menewaskan seluruh penumpangnya, mereka sangat-sangat terpukul dan hampir tidak percaya. Meledaklah tangis para siswa dan guru yang ikut dalam rombongan tersebut. Demikian juga para orang tua yang datang ke SMK Yapemda untuk menjemput anak-anak mereka pulang dari study tour itu. Jeritan dan tatapan pilu mereka betul-betul membuat siapapun ikut merasakan kedukaan yang sangat-sangat dalam. Demikianlah kisah nyata kecelakaan tragis yang menewaskan 54 orang guru dan siswa Yapemda 1 Sleman. Pemerintah rupanya belajar dari kejadian itu, sebab sejak saat itu pemerintah mewajibkan setiap moda transportasi darat harus menyediakan alat atau palu pemecah kaca serta tabung pemadam kebakaran portabel di dalamnya. Dalam kecelakaan itu ada 3 kendaraan yang terbakar, 1 truk kontainer, 1 bus, dan 1 kol diesel yang mengangkut bunga tadi. Sopir truk kontainer yang bernama Pak Kosim dan kenaiknya yang bernama Pak Safi'i diamankan pihak kepolisian Situbondo. Sopir bis yang terlibat kecelakaan selamat dan hanya mengalami luka-luka. Sedangkan sang kenaik yang bernama Mas Budi meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit karena luka bakar yang sangat hebat. Ada banyak cerita horor pasca kejadian itu dan kisah sebelum terjadinya kecelakaan yang dialami oleh supir kol diesel serta supir truk kontainer. Juga kisah-kisah horor yang terjadi di lokasi kecelakaan bis serta di kelas tempat anak-anak ini menimba ilmu. Mungkin saya akan menceritakan di lain waktu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk kisah nyata kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.